Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, di episode kali ini saya itu tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu narasumber. Jadi narasumber ini nanti itu akan bercerita mengenai pengalamannya. Dia itu pernah bekerja di salah satu warung makan, tetapi bosnya ini yang mempunyai warung makan tersebut itu menggunakan pesugihan. Tentunya kalian itu pasti bakalan penasaran. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ini pengen tahu kalian itu datang dari mana saja. Silakan kalian absen dulu, oke? Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Selamat malam, Mas. Gimana kabarnya, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke. Jadi Pak Tejo, oh ya, subscriber Sudut Malam, tolong disapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara tercinta. Oke. Jadi di sini Pak Tejo itu akan menceritakan pengalaman mistisnya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, Pak Tejo itu dulu tuh pernah bekerja di warung makan, tetapi bosnya ini ternyata memakai pesugihan. Dan Pak Tejo sendiri ini tahu bosnya memakai pesugihan itu setelah dia itu bekerja kurang lebih 2 tahun ya, Pak? Iya, 2 tahun. 2 tahun, oke. Jadi gimana, Pak? Wah, ini menarik banget, Pak. Langsung aja ceritanya itu. Awalnya gimana? Awalnya pas di tahun 2003 kayaknya, Mas. Di tahun 2003. 2003 itu saya kan nggak kerja di rumah, Mas. Terus saya diajak orang kerja di Jakarta. Lebih tepatnya di warung makan. Oh, iya. Di warung makan itu saya yang penting asal kerja ya, Mas ya. Warung makannya itu di tempat yang sepi, di bawah pohon gede pokoknya, Mas. Itu warungnya itu sepi dari jalan raya. Oh, berarti mungkin kayak di pelosok kayak gitu. Kayak di pelosok, jauh dari pemukiman lah, Mas. Itu sepi sekali, Mas. Agak 2 tahun berjarak kerja itu ya, Mas ya. 1 tahun lah, 1 tahun, Mas. 1 tahun jarak kerja. Itu tiba-tiba rame, Mas. Rame banget. Maksudnya rame orang pada beli atau gimana? Rame orang pada beli, biasanya kan sampai malam itu dagangan masih banyak. Sekarang itu jam 3, terlambatnya jam 4 sore itu sudah habis, Mas. Oh. Sudah habis, tutup. Udah tutup. Oke. Berarti Pak Tejo sendiri di situ kan lama ya? Iya. Berarti di situ benar-benar Pak Tejo ini apa namanya ya, mengalami perubahan. Yang awalnya itu pembelinya sepi. Tiba-tiba setelah Pak Tejo itu 1 tahun di situ kurang lebihnya, warungnya jadi ramai banget. Iya. Terusan? Lah itu semenjak itu rame, itu udah mulai ada kejanggalan, Mas. Kejanggalan gimana, Pak? Kejanggalannya itu setiap malam. Setiap malam setelah itu kan udah mulai rame. Iya. Setiap malam tuh aroma kemenyan, wangi-wangian. Terus ya amis darah lah, Mas ya. Iya. Itu terasa banget, Mas. Maaf, itu terasa di mana? Di tempat tinggal atau di warung atau di mana? Ya di tempat tinggal itu, di warung kan 1 atap, Mas. Itu lebih tepatnya itu di warung, di tempat kamar bos saya, Mas, juragannya, Mas. Oh, berarti Pak Tejo ini di sana itu nginepnya 1 atap bareng sama si bos. Iya. Dan tempat tinggal juga itu warung sekalian. Iya. Oh, berarti iya, seperti ruko. Iya, lebih tepatnya kayak gitu, Mas. Oh, oke. Terus? Nah, terus malam-malam berikutnya kan ya mungkin bau menyan, bau wangi, bau amis itu kan hanya sekedar lewat ya. Itu terus semakin hari semakin apa ya? Semakin jelas, Mas. Oh, berarti itu terjadi bukan hanya di malam itu, bukan hanya 1 kali. Enggak 1 kali, Mas. Terus. Pokoknya kayak 2 malam, 3 malam. Terus. Oh, berarti itu kayaknya setiap malam, Mas. Kayaknya setiap malam. Terjadi setelah warungnya rame. Oh, dan ini yang membuat Pak Tejo ini jadi mikir, wah, ada apa nih, curiga kayak gitu. Iya, Mas. Lah, setelah itu malam-malam ini lebih
lebih agak merinding sih ya Mas ya. Iya. Malam-malam itu sekitar jam 1 saya ya lebih tepatnya agak kebelet minum, kebelet pipis ya Mas ya. Iya. Nah saya turun dari atas. Nah setelah turun saya ya lewat di tempat bos lah. Tiba-tiba ada suara desahan kayak orang lagi Iya, oke. itulah ya Mas. Oke. Nah setelah itu kan saya minum, ambil air minum. Nah setelah itu bos keluar dari kamar. Cuman itu bersimbah darah Mas. Di bagian mana? Ya di bagian area terlarang lah Mas. Oh, oke. Berarti bisa dikatakan di bagian sini ya, di bawah perut intinya. Iya Mas, betul. Lah setelah itu kan dia ke kamar mandi. Nah setelah kamar mandi kita kan nggak ngeh Mas ya ke kamar mandi. Kita minum. Setelah dia keluar dari kamar mandi, si bos saya itu keluar dari kamar mandi. Nah, itu aneh lagi Mas, kayak nggak kenal. Oh, tatapannya kosong, bingung. Iya, mungkin kayak orang gimana ya? Orang nggak sadar. Iya nggak sadar Mas, lebih tepatnya. Itu bosnya, maaf, bos ceweknya berarti posisi. Bos cewek. Itu kan bersimbah darah ya, banyak darahnya gitu. Iya. Dia itu kayak nggak merasa nggak merasa kesakitan atau gimana? Enggak Mas, kayak orang biasa aja. Biasa, cuman dia itu kayak nggak kenal, nggak siapa, jalannya aja lurus aja Mas, kayak ada yang datar lah. Iya, kayak ada yang gimana apa ya Mas ya itu ya. Berarti ada yang gerakin ya gitu Mas lah. Oh, berarti si bos cewek itu atau bos perempuannya ini juga nggak lihat ada Pak Tejo di dapur pada saat itu? Nggak melihat Mas. Oh, dia cuman jalan aja gitu? Jalan aja Mas, biasa. Makanya saya akhirnya penuh tanda-tanda di benak saya Mas. Jadi setelah Pak Tejo ini melihat bos perempuannya itu bersimbah darah banyak banget, terus Pak Tejo ini gimana? Hari-harinya apakah terganggu, apa selalu kepikiran atau gimana? Hari-hari saya itu kayak resah gelisah Mas, kayak kepikiran terus lah. Aneh sekali, nggak biasanya itu bos kayak gitulah ya. Ya tapi Pak Tejo ini sempat ngomong nggak sama bos cowoknya, sempat ngobrol bahwa Pak Tejo ini ngelihat semalam istrinya itu keluar bersimbah darah, terusan jalannya lurus, terus itu cerita nggak sama bos cowok? Nggak cerita, soalnya bos cowok itu lebih pendiam lah Mas. Jarang komunikasi. Oh, berarti nggak akrab ya? Iya, yang sering komunikasi itu bos cewek, padahal waktu itu udah tahun lah kita kerja sama gitulah. Oke. Lalu setelah itu gimana Mas? Nah setelah itu kan hari-hari saya tetap kerja, cuman kan setiap habis ya menjelang malam itu udah mulai kepikiran Mas, kepikiran aneh banget kayak gitu. Takut ya, udah rasa takut, merinding. Maksudnya kok nggak seperti biasanya gitu Mas. Dan pada saat itu juga setiap malam masih kecium tuh bau darah, bau kemenyan, bau wangi gitu? Hampir setiap malam Mas kayak gitu Mas. Setiap malam itu aromanya itu semakin jelas sekali Mas. Oke, terus iya. Gimana lagi? Nah terus singkat cerita kan nggak terkuak ya Mas ya. Singkat cerita itu bos mau buka cabang lagi lah, karena warungnya ramai kayak gitu. Nah saya suruh ditugasin nyari karyawati lah, lebih tepatnya itu cewek lah, yang kerja cewek. Nah karena itu merasa tugas, saya kan nyari, saya dapat Mas teman 2 cewek. Itu teman kampung atau gimana? Yang satu teman kampung, yang satu itu ya tetangga kampung lah. Oh oke, berarti masih bisa dibilang deket ya? Iya, beda RT lah, kayak gitu. Terus? Nah setelah itu komunikasi, nah si cewek itu mau berangkat. Nah setelah hampir 1 minggu dia berangkat. Setelah mereka berangkat Mas, kan tetap ke tempat saya tidurnya ya Mas ya. Oh berarti tidurnya si cewek itu temennya Mas Tejo itu atau Pak Tejo itu nginepnya di warung itu, di ruko yang Pak Tejo tempatin? Iya sama. Bareng sama bos juga? Iya bareng, tidurnya di situ. Nah setelah udah hampir seminggu kan akhirnya buka cabang itu kan kita ke sana. Pak Tejo ikut bantu-bantu lah.
setelah ke situ sama mas, itu di tempat sepi, jauh dari keramaian, jauh dari pemukiman. Sama persis juga kalau di sampingnya itu ada pohon gede, sama mas. Oh, berarti kalau di warung yang Pak Tejo itu jaga kan pohon gedenya itu ada di belakangnya ya, di belakang, di atasnya lah. Oh, di atasnya iya, itu. Kalau yang warung buka ini yang baru, iya, itu ada di sampingnya. Ya, lebih tepatnya di sampingnya mas. Tempatnya juga sama, sepi dari permukiman dan lain-lain. Sepi banget. Terus? Nah, terus itu berjalannya waktu ya mas ya. Kan udah buka itu. Setelah buka itu 1 minggu langsung rame mas. Warung yang baru itu? Iya, cabang yang baru itu langsung rame. Langsung rame. Itu ya sama, setelah habis jam 3 sore itu udah habis. Oh, dagangan semua udah habis. Iya. Dan di sini mungkin Pak Tejo udah mulai kepikiran lagi nih, ada yang gak beres atau gimana? Iya, aneh aja mas. Anehnya baru buka kan makanannya belum terkenal apa gimana ya. Kok cepet banget kan kayak gitu mas. Ya setelah berjalannya waktu 1 bulan itu mas ya, ada kejanggalannya itu si Yanti sama si Nur ya, lebih tepatnya si Nur itu udah mulai kurus, agak pucet gimana mas lah, kayak orang kecapean mas. Oke, berarti tadi 2 temen ceweknya Pak Tejo itu namanya si Yanti sama si Nur. Iya. Oke. Terus? Nah si Nur itu agak pucet kayak kurang tidur, kayak kecapean lah. Sebelah mata ini, di bawah mata itu agak-agak hitam-hitam gimana mas? Kayak orang kurang tidur lah. Iya benar. Lah pas hari apa ya, malam apa itu saya lupa ya mas ya. Itu kan saya lewat mau ke belakang pas itu mas, mau minum lah. Itu tiba-tiba sama aroma kayak gitu, sama kecium lagi aroma kemenyan dan wangi darah itu nancep banget mas, asli. Nah setelah itu secara tidak langsung ya, saya itu bukannya kita ngintip apa gimana ya mas ya, pas lewat kamarnya itu terbuka sedikit. Terbuka sedikit, melihat si Nur itu gimana ya, orang mungkin perempuan apa gimana ya mas ya, itu bersimbah darah lagi mas. Oh, jadi ini sama kayak yang bos perempuan. Iya. Bersimbah darah di bagian yang itu juga. Iya. Oh, terus gimana? Nah terus kan kita hanya bertanya-tanya ya, belum curiga banget sih mas ya. Bertanya-tanya, mungkin perempuan apa, bulan atau apa gimana gitu ya. Nah tapi setelah malam lagi, berarti ya beberapa malam lagi kayak gitu lagi mas. Pak Tejo sendiri juga nggak menyampaikan ke Mbak Yanti atas apa yang dilihat Pak Tejo pada malam hari itu ketika lihat si Mbak Nur ini bersimbah darah gitu. Pak Tejo nggak ngomong? Sempat menyampaikan, cuman si Yantinya itu nggak percaya, masa iya sih bersimbah darah di spray nggak ada. Oh, berarti pada pagi harinya itu hilang atau gimana? Hilang. Oh. Itu yang merasa aneh kayak gitulah. Oke. Terus? Nah setelah berselang berapa malam itu kayak gitu lagi mas. Itu ini lebih gimana ya, merinding sebenarnya sih. Merinding kayak gitu lagi, cuman itu terdengar suara kayak si orang sedang hubungan sambil menjerit-jerit keras, kayak kesakitan kayak gitu mas. Oh, desahan, cuman agak keras sedikit. Oke. Cuman herannya kan Yanti nggak terbangun kayak gitu doang. Setelah beberapa selang waktu, ada tamu ke situ. Cuman minum minta air putih gitu. Saya anterin. Nah setelah itu dia bilang, mas, bahasa Jawa lah itu, orang bahasa Jawa, mas dong pengen selamat, suka balik baik. Bahasa Indonesianya, kalau pengen selamat kamu pulang aja. Iya. Terus sambil dia ngasih 1 lembaran lah ya, 1 lembaran nggak besar banget sih itu bacaannya, saya lupa lah ya, cuman artinya Allah berikan aku jalan kebenaran. Maaf, itu di kertas itu
Itu doa sebenarnya, doa. Ya sebenarnya doa, tapi suruh diamalin kalau bangun malam itu sholat tahajud kayak gitu. Artinya kayak gitu doang, Mas. Artinya di doa itu Allah berikan aku jalan kebenaran. Iya. Nah di sini Pak Tejo ini nggak tanya sama orang itu maksudnya apa, kok aku disuruh pulang gitu, nggak tanya. Saya tanya, cuman dia nggak menjawab, hanya ngasih lembaran kertas itu, Mas. Oh, yang doa tadi. Doa tadi. Suruh diamalkan. Suruh diamalkan setiap bangun malam, tahajud lah. Oke. Tepatnya sholat tahajud. Terus Pak Tejo di sini ngelakuin nggak tahajud? Lakuin, Mas. Itu sekitar nggak lama banget sih, Mas. Sekitar 1 minggu. Mungkin ini apa ya, jalan ya, Mas ya. Seminggu full ngelakuin itu, terus berselang hari tetap ngelakuin tahajud ya. Itu saya dimimpiin terus, Mas. Dimimpiin apa? Dimimpiin, sebenarnya sih agak merinding ya, Mas. Iya. Nyeritainnya ya. Dimimpiin itu si Nur tuh diikat, terus ditarik, diseret lah. Sama siapa itu? Sama si juragan, sama ada ya makhluk lah. Nah. Itu juragan yang cewek atau cowok di mimpi itu? Yang cewek lebih apa? Dominan. Kelihatan, iya, dominannya kelihatannya sih cewek. Oh, gitu. tapi tetap dua juragan itu Iya. atau dua bosnya Pak Tejo Iya. itu tetap kelihatan di situ. Tetap kelihatan di situ. Oke, terus? Nah, terus itu sama sekujur tubuhnya itu kelihatan gimana ya? Pucat banget, Mas. Pucatnya itu kayak kering kurus. Oke. Kurus. Itu bukan 1 kali 2 kali, Mas, mimpi itu, Mas. Sering berarti? Sering. Terus karena saya nggak kuat ya, Mas ya, nggak kuat mimpiin itu terus ya. Saya nyoba jelasin, ya cerita lah. Cerita sama si Nur, cuma kan Nurnya gimana lah, kayak nggak buru-buru respon lah, Mas ya. Kayak gimana. Cerita sama Yanti dari 0 sampai 100 sampai kejadian ini, dari bau kemenyan, bau itu dan ini, sama kejadian bos itu ya, cerita. Si Yanti itu nggak sedikit pun percaya, Mas. Oke, berarti di sini si Yanti sudah sempat diceritain apa yang dialami oleh Pak Tejo dari awal itu. Iya, Mas. Tapi dia nggak percaya. Nggak. Terus akhirnya gimana? Lah akhirnya selang beberapa hari itu, pas malam apa itu ya, pas malam itu, Mas ya, tiba-tiba itu terdengar teriakan, Mas. Teriakan kencang banget, kencang itu. Setelah saya sholat tahajud itu, Mas, suara kencang banget sambil nangis keras itu, Mas. Tapi dari arah kamarnya si Yanti sama si Nur. Tiba-tiba kan refleks, Mas, langsung lari ke situ ya. Iya. Lari ke situ, ternyata si Yanti lagi nangis. Itu kenapa tiba-tiba nangis atau gimana? Nangis melihat si Nur ya. Nur itu udah tidak bernyawa, Mas. Udah tidak bernyawa. Iya, meninggal dunia, Mas. Meninggal dunia, lebih kasihan lagi, Mas ya. Kasihan lagi itu dari organ vital ya, Mas ya. Itu netes-netes darah, Mas. Oh, seperti yang dulu Pak Tejo lihat. Iya, lebih jelas lagi ini, Mas, soalnya udah itu ya, badannya habis, Mas. Habis kering. Kurus, jadi kurus kayak gitu. Kering, kayak nggak ada, kering lah. Kering, terus lebih mengenaskan lagi, Mas. Lebih memprihatinkan lagi ya. Itu di bagian alat vitalnya sedikit busuk, terus ada keluar dari kemarin-kemarin kan bau menyan, bau itu ya, Mas, sebelum kita ngelakuin tahajud ya, Mas. Sekarang itu baunya beda, Mas, bau busuk, Mas, di situ, Mas. Oh, dan di sini terus gimana nih? Geger dong, bosnya juga ikut keluar. Geger, bosnya ikut keluar. Cuman dari bosnya itu ya mungkin merasa kehilangan karyawan atau gimana, tetap pada nangis semua ya, Mas. Oh, nangis semua bosnya di sini. Iya. Terus setelah siangnya, Mas, kan diurus itu, Mas, jenazah ya, diurus, dipulangin ke kampung halaman. Dari Jakarta sampai ke kampung saya, Mas.
kamu saya itu saya merasa ya nggak enak ngajakin kerja. Oh, berarti Pak Tejo pada saat itu, pada saat mengantar jenazah si Nur, Pak Tejo juga ikut. Ikut Oke, berarti semuanya ikut nih. ikut semua Oke. ikut semua. Lu merasa bersalah, kasihan apa gimana lah mas lah, orang namanya teman ya mas ya, Iya. kita juga yang ngajak. Tapi dari pihak keluarga si siapa namanya Mbak Nur sendiri itu nggak ada kecurigaan. Kok kenapa bisa sampai seperti itu atau gimana itu? Nah itu kan bertanya-tanya, soalnya sebelum kejadian itu sih Nur kan udah sakit-sakitan, Oh, udah iya. sakit-sakitan, kayak nggak enak badan. Cuman itu anehnya tuh gimana ya, makan doyan terus dibawa ke dokter itu ya mas ya, itu nggak ada penyakit mas. Walah, berarti di situ pun si Yanti udah mulai percaya nih. Udah mulai percaya. Hmm. Itu 100%. Dia malah minta maaf, berarti ini jadi rahasia kita berdua Oh, sama si Yanti. sama si Yanti. Nah setelah kejadian itu kan berselangnya waktu, kan otomatis saya pulang lagi ke sana. Oh, berarti di sini Pak Tejo itu malah balik lagi ke Iya, Jakarta. karena rasa penasaran Hmm. kayak gitu doang. Padahal kan Pak Tejo sendiri udah dibilangin sama orang itu ya yang Iya. awalnya ketemu. Oh, berarti kenapa Pak Tejo berangkat lagi? Pak Tejo ini penasaran. Tapi kalau Mbak Yanti sendiri gimana? Ikut lagi apa enggak? Mbak Yanti nggak mau ikut karena merasa terbayang-bayang si Nur kayak gitu. Tapi di antara Pak Tejo dan Mbak Yanti ini benar-benar nggak ada yang ngomong sama si bosnya apa yang dialami selama kalian berdua ini bekerja di sini dan hingga pada akhirnya si Mbak Nur ini meninggal, nggak pernah cerita itu. Nggak pernah ngungkapin ke bos. Oh, berarti lebih memilih pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu lah. Setelah udah sekitar 1 minggu lebih lah, tiba-tiba orang tua itu nemuin lagi mas. Oh, itu ketemu di mana? Di warung lagi apa? Di warung lagi, di depan warung. Oh, Biasa mampir. iya. Kan warung agak sepi, setelah kejadian itu warung agak sepi mas. Agak sepi. Mungkin karena berita-berita yang berita hoak atau gimana gitu lah. Terus setelah itu kakek itu minta air putih, biasa minta air putih, terus sambil bilang, ngomong, mas kamu udah tahu kan maksudnya bahwa bos kamu itu bersekutu dengan jin, setan, jenglot kayak gitu. Lah berarti si Nur itu menjadi korbannya mas. Oh, berarti si Nur ini jadi tumbal. Jadi tumbal korban lah. Berarti emang orang tua itu ngasih tahu bahwasanya bosnya Pak Tejo ini ternyata pesugihan. Pesugihan jenglot. Setelah itu si orang tua itu udah ngomong, akhirnya Pak Tejo ini gimana? Nah, setelah itu saya memutuskan yang merasa bersalah, merasa takut apa gimana ya mas ya, takut terulang lagi atau gimana ya. Nah setelah itu saya minta izin baik-baik sama bos mau pulang ke kampung. Nah setelah itu saya sama Yanti kan berjanji lah, rahasia ini tidak mungkin keluar kayak gitu mas. Berarti dipilih di sini yang tahu itu cuma Pak Tejo dan Mbak Yanti dan memilih untuk diam. Kayak Pak Tejo mungkin dan Mbak Yanti ini pastinya itu menjadi trauma enggak sih? Menjadi trauma mas lah. Setelah kejadian itu saya lebih baik memilih di kampung, nggak pernah ke Jakarta lagi mas. Sampai sekarang. Oh, itu menjadi sebuah ketakutan sendiri ya? Menjadi ketakutan, pengalaman yang tidak mungkin bisa dilupain mas. Oh, oke. Terus tapi ini apa namanya Pak Tejo? Selama Pak Tejo itu di sana kurang lebih 2 tahun kan? Iya. Itu bosnya itu baik atau gimana sih sama semua karyawan lah, sama almarhum si Nur sama Yanti sama Pak Tejo itu gimana? Sangat baik pak. Baik banget. Baik banget, dari segalanya, dari nilai gaji juga plus, kali. Udah tempat tidur disediain, gaji plus, terus rokok juga nggak pernah beli saya lah. Berarti bener emang perlakuannya ke anak buahnya itu emang baik banget ya? Sangat baik, sehalus sutra mas. Oke. Jadi itulah pengalaman yang dialami oleh Pak Tejo. Di sini kita harus bisa mengambil hikmahnya. Apa yang bisa diambil dalam hal kebaikan silahkan ambil. Tetapi tentunya kita harus tetap
ingat kepada Allah, dan jangan sampai kita itu terjerumus dengan hal-hal seperti itu. Oke, akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Tentunya buat teman-teman semuanya ya, yang mempunyai cerita pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan ingin diceritakan ulang oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang ada di samping bawah saya ini. Ini adalah nomor pribadi saya, silahkan kalian save. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.